Selamat pagi anak Losa. Ya, kayak mana kabarnya anak Losa di rumah? Pasti luar biasa kan? Ya, Losa di sini pada luar biasa. Coba Losa tanya ya. Losa luar biasa hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Losa Junita luar biasa hari ini? Luar biasa. Iya, di sini Losa pada luar biasa. Maka dari itu pasti Losa yakin anak-anak Losa pada luar biasa di rumah. Oke, hari ini kita akan memulai ibadah kita, tetapi terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ayo ikuti Losa dari rumah. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami masih dapat memuji dan mempermuliakan namamu. Tuhan, berkati kami agar kami dapat menjadi anak-anak yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, kita akan menyanyikan lagu pujian kita, yaitu dari Terbit Matahari. Iya, anak Losa masih semangat kan memuji nama Tuhan? Iya, pasti semangat. Nah, maka dari itu kita akan menyanyikan lagi lagu pujian sekolah minggu kita, yaitu Sayang Sayang Disayang.
kita akan menyanyikan lagi lagu sekolah minggu kita, yaitu Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja. Tiba saatnya kita akan mendengar sebagian dari firman Tuhan, tetapi terlebih dahulu mari kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari.
Shalom anak-anak Lause yang terkasih di dalam nama Yesus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar kami dapat dengan sungguh-sungguh untuk duduk tertib mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak Lause. Bagaimana kabarnya anak Lause? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Anak-anak Lause, pada hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan mengenai Yesus berpuasa dan menang. Ya, anak Lause, sekali lagi, tema kita pada pagi hari ini adalah Yesus berpuasa dan menang. Ya, anak Lause. Anak Lause, pagi hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan itu terambil di dalam kitab Matius. Matius 4 ayat yang pertama sampai ke 11. Ya, sekali lagi anak Lause, cerita firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini terambil di dalam Matius 4 ayat yang pertama sampai ke 11. Yaitu dengan judulnya di dalam Alkitab adalah pencobaan di padang gurun. Anak-anak Lause, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan ini, Lause mau bertanya terlebih dahulu. Ya, anak Lause, siapa yang hobinya membaca? Wah, banyak ternyata ya anak Lause. Kalau hobinya menonton, banyak juga ternyata. Kalau hobinya main game, wah, lebih banyak lagi. Nah, kalau hobinya makan, ada tidak? Wah, Lause lihat pasti lebih banyak lagi hobinya makan. Ya, hari Lause mau tanya, kalau anak Lause tidak makan 1 hari, pernah tidak? Pasti belum pernah, ya kan? Kayak mana pernah Lause? Kalau tidak makan setengah hari saja sudah lapar Lause. Apalagi kalau di rumah masakannya enak, ya. Apalagi mama masaknya lomo-lomo. Atau ketika di rumah ada KFC. Wah, selera Lause, mana mungkin bisa menahan selera. Ya anak Lause, kalau 1 hari manusia tidak makan, mungkin sudah merasa lapar ya. Nah, tadi tema kita ini adalah berpuasa dan menang. Sebelumnya Lause mau jelaskan apa sih itu berpuasa, ya. Berpuasa artinya tidak makan ataupun tidak minum, ya, bisa 1 hari, bisa lebih dari 1 hari, ya, tergantung orang itu berpuasa. Tetapi dalam keadaan kita sedang berpuasa, biasanya orang pasti melakukan hal yaitu berdoa atau membaca firman Tuhan, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan kita. Ya, jadi sebagai orang-orang percaya juga berpuasa itu juga penting ya anak Lause. Nah, jadi anak Lause pada pagi hari ini Lause mau menceritakan bagaimana Tuhan Yesus juga melakukan hal ini, yaitu berpuasa. Ketika Tuhan Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun, ya, padang gurun itu tempat yang sangat gersang sekali ya.
Kita lihat hanya bisa melihat gurun pasir di sana anak-anak Lause. Jadi ketika itu iblis membawa Yesus yang dalam rupa manusia sama seperti kita ke padang gurun, dan kemudian Yesus berpuasa di sana, ya. Berpuasanya itu bukan 1 hari, bukan 2 hari, tetapi 40 hari, 40 malam anak-anak Lause. Jadi selama 40 hari, 40 malam, Tuhan Yesus tidak makan maupun minum. Wah, luar biasa Tuhan kita itu ya. Jadi ketika 40 hari, 40 malam sudah Tuhan Yesus lalui, apa yang terjadi? Tuhan Yesus merasa lapar. Sama seperti kita manusia juga bisa merasakan lapar. Dan ketika Yesus merasa lapar, maka ketika itu iblis datang mencobai Yesus. Iblis berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Kemudian Yesus berkata kepada iblis, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah." Ternyata Yesus tidak tergoda oleh ajakan iblis. Kemudian iblis mencoba Yesus untuk kedua kalinya lagi. Iblis membawa Yesus ke kota suci, ke atas bumbungan bait suci yang tinggi. Kemudian iblis mengatakan kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya menatang engkau, sehingga kakimu tidak terantuk pada batu." Ada tertulis, "Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Ternyata cobaan kedua pun Yesus tidak tergoda sama sekali. Iblis mencobai yang ketiga kalinya lagi. Iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi, memperlihatkan semua kerajaan dan kemegahannya. Dan kemudian iblis berkata kepada Yesus, "Aku berkuasa atas semua kekayaan dan kemuliaan itu, dan aku akan memberikannya kepadamu jika engkau sujud dan menyembah aku." Dan Yesus berkata kepada iblis, Ada tertulis, "Sembahlah Tuhan Allahmu, dan pada Dia sajalah kau berbakti." ternyata cobaan yang ketiga juga iblis gagal ya untuk menggoda Tuhan Yesus. Maka iblis pun pergi dan malaikat Tuhan melayani Tuhan Yesus dan Yesus menang. Anak-anak Lause, kita boleh belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika digoda oleh sang iblis, dia tidak tergoda sama sekali. Bagaimana dengan kita? Apakah kita pernah digoda oleh iblis? Iblis datang bukan dalam rupa seperti yang kita lihat di televisi. Mungkin seperti zombie, bukan. Atau mungkin seperti Dracula. Bukan seperti itu. Mungkin iblis menggoda kita melalui pikiran-pikiran kita, melalui ajakan-ajakan dari orang-orang yang ada di sekitar kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Contohnya, Lause mau berikan contoh. Mungkin anak Lause pernah suatu hari merasa takut karena anak Lause mungkin merusakkan barang orang lain. Kemudian anak Lause takut, lalu iblis datang
kemudian membisikkan di dalam pikiran kita supaya kita berbohong. Kita tidak mengatakan yang sebenarnya. Itu adalah godaan iblis. Maka kita sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh mendengarkan itu. Kita harus berkata jujur, mengatakan yang sebenarnya. Atau ketika kita melihat ada sebuah gadget atau handphone yang mungkin tertinggal di toko kita. Lalu ketika itu muncul godaan-godaan iblis supaya kita mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Ketika kita melakukan mencuri, maka kita sudah tergoda oleh godaan iblis. Maka sebagai anak Tuhan kita tidak boleh melakukan itu. Ya, berbohong, mencuri, atau ketika anak lause ingin mendapatkan nilai yang bagus, maka anak lause mungkin ketika tergoda oleh iblis yang mengatakan hal yang mudah dengan menyontek, ya, bukan dengan belajar tapi dengan mencontek, maka sebagai anak Tuhan kita juga tidak boleh tergoda oleh iblis. Ya, untuk mendapatkan nilai yang bagus kita harus belajar, bukan mencontek. Anak lause, banyak godaan-godaan iblis yang membuat kita ini terpengaruh dan tergoda. Maka kita harus hati-hati, ya, sebagai anak Tuhan. Walaupun kita masih kecil, anak lause, mungkin anak lause selama ini sering berbohong kepada mama, kepada papa. Mungkin anak lause sering mencuri barang orang lain. Atau mungkin anak lause juga sering iri hati, ya, melihat orang lain. Itu juga tidak boleh kita lakukan. Kita harus hidup menuruti apa kata Tuhan, bukan kata iblis. Ya, karena kalau Tuhan selalu mengajarkan kita untuk selalu percaya dan melakukan kebaikan bagi orang-orang lain. Anak-anak lause yang saat ini mungkin sering melakukan hal-hal yang lause katakan, maka jangan lagi kita melakukannya. Ya, kalau selama ini anak-anak lause sering marah-marah, ya, itu juga adalah godaan daripada iblis. Ketika kita marah, kita bertengkar dengan saudara kita, maka kita berkelahi. Maka Tuhan tidak suka hal seperti itu, anak lause. Kita harus belajar seperti Tuhan Yesus yang menang di dalam dosa, menang atas godaan-godaan iblis. Anak lause, melalui cerita ini, mari kita bersama-sama untuk boleh melakukan firman Tuhan ini. Ya, mulai hari ini anak lause, kita harus banyak berdoa. Kemudian kita banyak membaca firman Tuhan, banyak mendengarkan firman Tuhan. Kemudian kita melakukannya di dalam hidup kita setiap hari. Maka anak-anak Tuhan yang seperti itulah yang akan menjadi kesayangan Tuhan Yesus. Mari anak lause, di masa pandemi ini, ya, walaupun anak lause tidak dapat belajar seperti biasa di sekolah, tetapi kita mau terus belajar di rumah kita dengan rajin, dengan giat. Jangan hanya terus terpengaruh oleh handphone kita, gadget kita untuk terus bermain game setiap hari. Ya, itu pun adalah godaan-godaan daripada iblis sehingga kita malas belajar. Jadi anak lause, jangan terpengaruh oleh godaan seperti itu. Walaupun kita tidak di sekolah, walaupun kita di rumah, biarlah kita juga mau sungguh-sungguh mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh guru kita masing-masing, sehingga kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Ya, bahkan juga anak lause mungkin kita juga tidak dapat
beribadah di gereja seperti biasanya anak Lause. Tetapi itu tidak membuat kita malas untuk memuji Tuhan, malas untuk mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita tidak bisa datang ke gereja, anak Lause, seperti sekarang, maka anak Lause tetap rajin mengikuti ibadah online di rumah kita masing-masing ya, anak-anak Lause. Tetap setia, tetap taat untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Mari anak Lause, saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Ikuti Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus, jagai hati kami agar kami tidak tergoda oleh iblis. Kami mau selalu mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, baik anak-anak Lause, kita akan mengakhiri ibadah kita, tetapi terlebih dahulu kita berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah maunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Baiklah anak-anak sekalian di rumah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa minggu depan kita ibadah lagi. Selamat hari Minggu.